Halo semuanya. Halo Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin sebelumnya izin perkenalan diri dulu. Nama gua Muhammad Maidan, NIM 125770038 dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2025 dan rekan saya itu Perkenalkan, nama saya Antoni Selagan dengan NIM 125170068 dari Teknik Mesin angkatan 2025. Jadi di sini kami ingin menuturkan matematika 2 sebagai alasan untuk kita UAS nanti. Oke, ntar kita share screen dulu. Sebenarnya ini soal ini sih tugas kemarin ya. Tapi kan tugas kemarin tuh istilahnya kisi-kisi juga gitu. Jadi gue ngambil dari soal kemarin aja. Siapa tahu kan ada yang nggak jelas gitu sama apa sih maksudnya gitu. Nah, ini soal limit ya. Sebelumnya gue bakal ini dulu. Limit tuh apa sih sebenarnya? Limit tuh sebenarnya gampang. Limit itu tinggal masukin doang. Misal gue kasih contoh ya, misal limit x mendekati 0 gitu. Terus ininya misal 2x kuadrat misal 2x pangkat 2 ditambah 1 gitu kan. Ya udah tinggal dimasukin aja 2 0 kuadrat plus 1 hasilnya 1 gitu. Nah, syarat dari limit itu tuh nggak boleh 0 per 0. Maksudnya gimana sih? Misal ada soal gini, limit gini, x mendekati 2 gitu. Terus di ininya itu x min 2 dibagi x kuadrat min 4 gitu. Nah ini kan nggak bisa nih, misal dimasukin x-nya 2, ini 2 kuadrat 2 pangkat 2 min 4, berarti kan 0, 2 kuadrat kan 4, 0 juga. Berarti jawabannya tadi enggak gitu. Ini enggak ada, ini salah. Makanya itu adalah suatu yang harus kita cari dari persoalan ini. Nah, di sini nih kita lihat bedanya ini dengan tadi. Tadi kan cuma x doang tuh, tapi di sini itu ada x dan y gitu, ada y-nya juga. Nah, caranya gimana? Pertama kita cek dulu nih, bisa nggak langsung dimasukin? Oke, kita cek di sini. Gini, tinggal berarti limit x, y mendekati 1,1. X kuadrat plus y kuadrat min 2 per x plus y min 2 sama dengan ini tinggal masukin aja kan. Jadi limit x, y mendekati 1,1. Ini x-nya masukin 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 2 per 1 plus 1 min 2. 1 plus 1 kan 2 min 2 0. 1 plus 1 2 min 2 0. Nah ini itu tuh nggak ada limit yang 0 per 0. Makanya kita harus cari cara supaya dia ini nggak 0 per 0 gitu. Caranya yang pertama kita namanya apa ya? Jalan lah, ada sebuah jalan di sini. Caranya kita milih dulu nih, mau y yang ditetapin atau x yang ditetapin, atau maksudnya gini, gue langsung aja kasih jawabannya. Nah misal gue pengen y ini sebagai pengganti terlebih dahulu.
Nah, ini kan 1 nih. Y sama dengan 1. Nah, yaudah. Ini sebagai patokan kita. Jadi limit X, Y sama X, Y mendekati enggak, sorry. Gini. Limit X mendekati 1 X kuadrat plus Y kuadrat min 2 X plus Y min 2 sama dengan limit X mendekati 1 X kuadrat, kan tadinya udah sama dengan 1 ya, kita masukin 1 di sini berarti 1 kuadrat min 2 per X plus 1 min 2. Nah, ini berarti kan hasilnya ini kan. Limit X mendekati 1, ini kan X kuadrat plus 1. 1 kuadrat kan 1. 1 min 2 min 1. Berarti X kuadrat min 1 per X 1 min 2 itu min 1. Nah, kalau udah kita faktorin ini nih, bentuknya dari faktor tersebut adalah gini, X min 1 dikali X plus 1 per X min 1. Nah, kenapa gue bisa dapat faktor seperti ini? Caranya, kalau kalian nggak paham, jadi gimana gue dapetin ini kali ini, dapetnya gimana caranya? Itu gampangnya gini. Misal, ini kan di sini kan X kuadrat plus 1, min 1 sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti kan cara ngilangin kuadratnya itu diakarin kan. Jadi akar 1. Nah, akar 1 itu kan ada plus minus tuh. Berarti kan hasilnya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke awal, berarti kan jadinya X min 1 sama dengan 0, X plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sinilah. Coba aja kalian kaliin, pasti hasilnya itu ke awal lagi gitu. Nah, ini kan sama nih, atas sama bawah. Kita coret aja. Nah, terus berarti limit X mendekati 1 X plus 1. Nah, di sini ini kan X mendekati 1 kan, berarti ini masukin 1. Berarti 1 plus 1 hasilnya 2. Nah, itu masih 1, itu masih kondisi 1. Nah, ada kondisi 2-nya. Kita misalin Y itu sama dengan X. Kenapa gue misalin Y sama dengan X? Karena itu cara termudah. Karena kalau semisal ini kan titiknya tadi kita dikasih tahu kan, X, Y itu adalah 1,1. Nah, kalau semisal gua X-nya itu gue masukin 1, Y juga 1 kan, berarti Y sama dengan 1. Berarti benar dong, ketika gue masukin 1, Y juga 1 gitu. Nah, kenapa enggak gue gini aja? Misal gue pengen Y sama dengan X kuadrat gitu. Boleh aja, asalkan ketika dimasukin itu hasilnya 1. Kan Y 1 kuadrat kan 1, berarti Y 1. Mau gue Y sama dengan X pangkat 3 juga boleh. Nah, tapi gue kan nyari cara simpelnya supaya nggak bingung, makanya pakainya Y sama dengan X aja. Nah, ya udah langsung masukin ke
soalnya sabar. Di soalnya. Itu limit X mendekati 1 X kuadrat plus Y kuadrat min 2 per X plus Y min 2 sama dengan kita masukin Y-nya sama dengan X, berarti limit X mendekati 1 gitu. Jadi X kuadrat min 2 per X plus X min 2. Ini kan limit X kuadrat ditambah X kuadrat kan 2X. 2X kuadrat kan. Salah. Oke, benar. Berarti limit X plus 1, X mendekati 1, X kuadrat tambah X kuadrat, itu kan 2X kuadrat kan. Masih ada min 2 di sini. Per X tambah X kan 2X. Berarti ini 2X min 2. Sama dengan, ini kita bisa buka nih. Jadi 2X kuadrat min 1 per 2X min 1. Nah, ini kan bisa coret nih duanya. Sisanya itu kan X kuadrat min 1 per X min 1. Sama, ternyata sama kayak awal. Sini. Sama kan bentuknya. Nah, yaudah. Berarti kita tinggal masukin aja, tinggal buka lagi aja. Berarti X plus 1 X min 1 per X min 1. Tinggal coret aja dong. Berarti limit X mendekati 1 X plus 1, berarti tinggal masukin aja 1 plus 1 sama dengan 2. Berarti limit yang di atas ini adalah jawabannya 2 gitu. Karena kenapa bisa 2? Karena dari 2 jalan tersebut hasilnya sama-sama 2, makanya hasilnya adalah 2 gitu. Sebelum lanjut, ada yang mau nanya nggak? Bisa ya? Oke, lanjut ya. Sini soal kedua itu limit X kali Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini sebenarnya sama aja syaratnya kayak tadi. Nah, gue pengen ininya sebagai Y-nya sebagai pacuannya gitu. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu apakah ketika kita masukin 0,0 di XY ini itu hasilnya 0 per 0. Kita coba. Berarti kita coba di sini langsung ya. Di sini berarti 0 kali 0 per 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat hasilnya 0 per 0. Nah, berarti ini enggak ada. Kita harus pakai cara yang tadi. Nah, caranya yaitu kita awal itu buat Y sama dengan 0 gitu. Milih Y sama dengan 0. Nah, ya udah tinggal kita masukin aja limit X mendekati 0 XY per X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan
X kali 0 per X kuadrat plus 0 kuadrat dengan 0 per X kuadrat. Hasilnya itu 0. Oke, ini dapat X-nya 0. Nah, lanjut itu jalan kedua. Jalan kedua caranya itu sama kayak tadi. Nah, gua maunya di sini itu Y sama dengan X. Karena ketika kita masukin X yang 0, misal jadinya Y sama dengan 0. Sesuai dong, sesuai dengan apa yang ada di limit X, Y ini. Nah, yaudah. Tinggal masukin kayak tadi. Limit X mendekati 0, XY per X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kali X per X kuadrat tambah X kuadrat dengan X kali X kan X kuadrat tuh. Di limit X mendekati 0 itu X kuadrat dibagi X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat. 2X kuadrat. Nah, ini X kuadratnya kan bisa dicoret nih. Set, set. Nah, sama dengan 1/2. Nah, ini kan udah nggak bisa dimasukin lagi nih 0. X-nya nggak ada, apa ya, X, Y-nya nggak ada gitu. Jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, tapi jawaban sebelumnya itu kan 0. Berarti limit ini itu tidak ada. Nah, jawabannya nggak ada. Karena dia berbeda. Dia tidak continue terhadap limitnya gitu. Sebenarnya ada yang mau nanya nggak? Lanjut soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 3. Nah, di sini kita akan mengerjain peluang. Di sini diberikan sebuah kotak berisi 3 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola hijau. Nah, rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. Yang dimana NA ini adalah peluang yang diharapkan, yang kita inginkan lah. Sabar. Nomor 3. Udah di. Nah, ini yang kita inginkan, yang diinginkan. Dan yang bawah ini jumlah semua titik sampel atau kemungkinan. Nah, pada soal kali ini kita kan diberikan 3 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola hijau. Berarti dapat kita tulis 3 merah, ini dan 2 bola biru, dan 1 bola hijau. Nah, dia terambil, peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru sekaligus. Nah, dapat kita tuliskan teman-teman kalau seperti ini. Kita dapat membuat tabel ya, berupa tabel yang menunjukkan bahwa ada 2 bola yang akan ambil nantinya, yaitu M1 atau merah 1, M2
dan yang terakhir yaitu M3 untuk yang merah, dan B1, B2, A1. Terus di sebelah, karena dia ngambilnya 2 bola, kita buat lagi di bagian sini. M1, M2, karena kita ngambil bolanya ini sekaligus, jadi kan mungkin kita mendapatkan bola yang sama, teman-teman, karena kita akan langsung mengambilnya langsung sekaligus gitu. Jadi kita bisa mencoret bagian yang sama, yaitu ini, berarti nilainya tidak ada. Di sini juga tidak ada, di M3, di B1, di B2 dan B2, serta di A1 dan H1. Nah, kita berarti bisa mendapatkan hasil dari sini. Kita bisa mengalihkan dari bagian yang sebelah kanan ini ke bagian yang sebelah sini. Berarti kan didapatkan hasil di sini nanti M1 dan M2. Berarti bola yang terambil itu bola merah 1 dan bola merah 2. Lalu lanjut ke bawahnya, kita nanti akan mendapatkan bola merah 3 dan juga bola merah 2. Bola merah 1, sorry. Nah, selanjutnya kita mendapatkan bola biru 1 dan juga bola merah 2. Di sini kita mendapatkan bola biru 2 dan juga bola merah 1. Lalu bola hijau 1 dan juga bola merah yang 1. Nah, di bagian ini kita sama aja. Jadi kita buat M2 dan M1. Di sini M3 dan M2. Di sini B1 dan M2. Di sini B2 dan M2. Di sini M2 1. Di M3, selanjutnya di M3 kita bisa mendapatkan M3 dan M1, M3 M2, M3 B1, M3 B2, dan M3 A1. Begitu seterusnya. Nah, ini enggak ada. Enggak ada tadinya.
Nah, dari sini kita bisa mendapatkan yaitu banyak kemungkinan, yaitu kita kalikan aja. Bagian atas itu kan ada 6, yang ini tepatnya ini kan ada 6. Kita buat NA sama dengan 6 dikali, kita kalikan dengan yang sebelah sini teman-teman. Nah, kita kalikan sebelah sini juga kan 6. Terus kita kurangin dengan total yang ini, yang tidak ada nilainya, yaitu yang tidak mungkin didapatkan lagi ya, yaitu sebanyak 6. Nah, dari ini maka kita peroleh banyak kemungkinan, yaitu 36 dikurang 6, yaitu 30. Dan juga nilai harapan atau peluang untuk mendapatkan, syaratnya kan 1 merah dan 1 biru sekaligus. Nah, yang merah dan biru itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bisa kita tulis peluangnya itu 12 per banyak kemungkinan, yaitu 30. Sehingga nanti peluangnya ini PA sama dengan NA per NS. Sorry. Ini NA. NA. Jadi kita nanti dapat peluang sama dengan 12 per 30, yaitu 0,4. Nah, kita juga bisa menggunakan cara kombinasi, yaitu kita menentukan jumlah bola. Nah, ini cara pertama ya, teman-teman, menggunakan cara tabel. Kita bisa juga kan menggunakan cara kombinasi, itu kita menentukan dulu jumlah bola, yaitu sebanyak 6, dan jumlah yang ingin diambil, yang ingin kita ambil itu 2. Nah, rumus dari kombinasi yaitu N faktorial per R dikali N kurang R faktorial. Nah, N di sini, jumlah bola di sini sebagai N, dan juga jumlah yang ingin diambil itu sebagai R. Karena N ini adalah banyaknya bola, dan juga R ini adalah peluang lah yang ingin kita cari nanti. Jadi kita langsung masukkan aja N sama dengan N NR sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 kurang 2 faktorial, sehingga didapatkan total kemungkinannya itu nanti 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 faktorial, 2 faktorial dan 4 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Jadi tersisa 6 kali 5 yaitu 30 per 2 sama dengan 15. Nah, kenapa kita menggunakan kombinasi? Karena kita nggak tahu teman-teman nanti yang kita ambil ini sudah benar atau belum urutannya. Jadi kita menggunakan kombinasi. Selanjutnya kita mencari nilainya.
nilai dari kemungkinan kita mendapatkan bola merah dan juga mendapatkan bola biru tadi. Nah, bola merah kan ada 3, sementara yang kita ambil hanya ada 1. Jadi kita juga menggunakan rumus kombinasi seperti tadi, yaitu 3 dan 1 sama dengan 3 faktorial dikurang 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial. Sehingga kita mendapatkan nanti 3 dikali 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Ini bisa kita coret sehingga nanti kita dapatkan hasilnya 3. Selanjutnya kita cari yang biru. Banyak yang biru ada 2 dan yang kita cari adalah 1. Nah, sama-sama seperti tadi, 2, 1, 2 faktorial per 1 faktorial, 2 kurang 1 faktorial. Nah, di sini kita dapatkan 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, ini bisa kita coret 2 per 1 kan 2. Nah, setelah kita mendapatkan peluang dapatnya bola-bola dari situ, kita bisa mencari peluangnya dengan cara mengalihkan nilai dari ini 3 dikali 2, karena bola yang kita cari itu sekali ambil, jadi makanya kita kalikan dia 3 kali 2, yaitu 3 kali 2 sama aja 6. Nah, kita masukkan langsung NA atau nilai peluang, di mana peluang yang diinginkan dibagi dengan banyak kemungkinan, yaitu 15 tadi, 15 yang di atas ini, 30 per 2. Jadi kita dapatkan nilainya yaitu dibagi 3 yaitu 25 atau 0,4. Sehingga nanti kita bakal mendapatkan hasil yang sama seperti yang menggunakan cara tabel ini untuk mendapatkan nilai dari peluang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Bang. Mana itu? Oke. Buka itu. Oke. Hah? Oke. Kalau ada yang mau ditanya, bisa teman-teman. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu sebuah dadu dilempar 3 kali. Berapa peluang munculnya minimal 1 angka 6. Jadi cara ngerjainnya itu sama tadi, sebenarnya mirip. Jadi kita tulis dulu soal nomor 4. Kita tulis dulu rumus peluang, yaitu NA per NS, dimana ini adalah nilai harapan atau yang kita inginkan, yang diinginkan. Lalu NS itu jumlah yang bakal menjadi kemungkinan, jumlah kemungkinan. Nah, di sini kita kan ini objeknya yaitu dadu. Dadu itu memiliki 6 kemungkinan, yaitu angka 1 sampai 6.
Di sini kan dibilang peluang munculnya minimal satu. Berapa peluang munculnya minimal satu angka 6? Jadi dalam 3 kali pelemparan itu, dalam 3 pelemparan, 3 kali lempar, berapa peluang kita mendapatkan 6? Peluang minimal nilai 6. Nah, jadi banyak kemungkinan kita mendapatkan 6 itu kan sangat kecil teman-temannya, itu hanya 1/6 dari totalnya. Sedangkan kalau dari yang lain kita akan bisa mendapatkan lebih banyak nilai selain 6 yang bukan 6, yaitu sebanyak 5/6 dari 3 kali pelemparan. Lempar A, kita nilai 6-nya muncul 1 kali, B muncul 2 kali, C muncul 3 kali. Muncul 3 kali. Nah, PA berarti kan banyak peluang munculnya dadu 6 kan cuma 1. Berarti kita buat 1/6 dikali, sisanya kan ada 2 kali pelemparan lagi, yang kalau kita udah dapat 1, karena di sini kita misalkan dia munculnya cuma 1 kali, berarti kan sisanya kita cuma membuat 5/6 sisanya kan, dikali dengan 5/6, karena di sini kita misalkan dia 1 kali dapat. Nah, setelah kita misalkan ini, kita kalikan lagi dengan 3 teman-teman, karena sebenarnya kita nggak tahu di sini 6-nya itu posisinya di mana, bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir, ataupun di tengah. Jadi kita kalikan lagi dia dengan 3. Nah, maka nanti diperoleh hasilnya itu yaitu 75/216. Nah, kita buat peluang munculnya jika 2, yaitu B. Peluang munculnya dia jika 2 kali, PB sama dengan. Nah, kalau dia nilai 6-nya muncul 2 kali, berarti kan kemungkinannya menjadi 1/6 dikali 1/6 dikali 5/6. Ini 2 dia, karena dia muncul 2 kali angka 6-nya. Nah, kita kalikan lagi dengan 3, karena sama seperti tadi, posisinya belum pasti di mana, sehingga kita mengalihkan dia dengan 3. Nah, didapatkanlah nanti hasilnya itu 15/216. Nah, sedangkan yang terakhir, peluang C, kita melakukan pelemparan dan semuanya dapat 6. Bisa dibilang kita hoki lah. Jadi kita bisa tulis 1/6 dikali 1/6 kali 1/6. Sehingga nanti kita dapatkan, tidak perlu kita kali 3 teman-teman, karena di setiap pelemparan itu kita mendapatkan semua nilai 6. Sehingga kita dapat menuliskan aja langsung dengan 1/216. Nah, karena dibilang tadi syarat dari soalnya yaitu minimal 1, berarti kan kalau 2 dan juga kalau 3-tiganya mendapatkan angka 6, berarti kan termasuk juga kan. Ya udah, jadi kita jumlahkan aja total 1 kali lemparan muncul angka 6, terus muncul 2 kali dalam 1 pelemparan dan juga muncul 3 kali. Kita tinggal jumlahkan aja sehingga nanti didapatkan peluang NA per NS
sama dengan 91/216. Nah, sebanyak inilah peluang munculnya angka 6 dalam 3 kali pelemparan. Nah, sebelumnya ada yang mau tanyain nggak? Oke. Selanjutnya kita akan ngerjain soal terakhir, yaitu permintaan mingguan Coca-Cola dalam ribuan liter pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan variabel acak kontinu. Nah, kita udah mulai masuk ke variabel acak kontinu, yang mana variabel acak kontinu ini adalah variabel yang mengambil semua nilai. Kenapa? Ajan. Kita break dulu ya teman-teman. Kita tunggu karena sholat azan. Kita tunggu sampai jam berapa? Sampai selesai lah.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, sini ada soal diberikan sebuah fungsi kerapatan peluang sebagai berikut fx 2x min 1 untuk interval x berada di antara 1 dan 2. Kita tulis saja dulu soalnya. Untuk x lainnya itu 0. Nah, kita sini akan menentukan fungsi distribusi fx yang sesuai. Jadi, kita langsung aja buat masuk ke rumusnya. Untuk mencari fx itu nanti didapatkan rumus P 1 sampai x berada di antara 1 dan 2. Integral dari x 1. Misalan dulu teman-teman. Nah, karena nilainya untuk mencari fx itu kan seperti integral dari x1 x2 f t kali dt. Nah, kita ganti aja dulu misalnya fx ini biar nanti nilainya ini lebih mudah diketahui. Kita ganti aja dulu dengan t. Jadi kita bisa buat 2 kali t dikurang 1. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan operasinya. 1 2 x1x kalikan ke dalam 2t dikurang 2. Nanti didapatkan hasilnya itu langsung aja kita integralkan. Integral dari 2t kan sama dengan t kuadrat 2/2 atau 1. Jadi kita cukup menuliskan t kuadrat aja dikurang. Nah, ini kan 2. Integralnya itu kan 2t. Biar dia turunannya itu 2. Makanya harus ada variabel t ini. Oke. Kita hapus saja ini. Nah, selanjutnya ini kan batasnya tadi di antara x dan 1. Batas bawahnya 1 dan x. Kenapa kita nggak bikin ini 2? Karena nilai x ini bisa saja berubah-ubah teman-teman dari interval 1 sampai lebih besar dari 1 dan lebih kecil daripada 2. Sehingga kita bisa aja menggantikan nilainya dengan x. Nah, selanjutnya kita langsung aja membuat persamaan. Memasukkan nilai x t kuadrat ini kita ganti dengan x. Masukkan nilai x-nya. Kita udah mulai melakukan operasinya, yaitu memasukkan substitusi nilai dari x. Jadi kita ubah nilai t ini menjadi x kuadrat dikurang 2 kali x. Terus kita kurang dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. Sehingga nanti diperoleh x kuadrat kurang 2x dikurang 1 kurang 2. Maka hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, maka nanti akan didapatkan nilai penyederhanaannya yaitu x kurang 1 kuadrat. Selanjutnya langsung aja kita tulis fx
untuk distribusinya kita bisa dapatkan, yaitu kita lihat aja dulu soal yang di atas. Nah, untuk X lainnya ya dia bernilai 0. Jadi jika ada nilai yang di bawah dari 1, maka dia nilainya 0. Sehingga dapat kita tulis pada persamaan fungsinya. Kita buat aja gini, 0 untuk X bernilai lebih kecil dari 1. Karena syarat yang kedua tadi. Nah, kita buat yang baru kita cari tadi, yaitu X dikurang 1 kuadrat. Nah, intervalnya ada di 1. X berada di antara lebih kecil, X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2. Dan yang terakhir yaitu di 1. Nah, ini kan merupakan peluang, teman-teman. Kenapa ini 0? Berarti ini artinya dia mustahil atau tidak mungkin. Sedangkan 1 itu adalah nilai maksimal dalam peluang, karena 1 itu adalah keberhasilan. Nah, kita masukkanlah nilai dari keberhasilan, yaitu 1, X lebih besar sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita udah menjawab lah soal dari A itu kan. Sebelumnya sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Oke, kita lanjut aja soal nomor 2. Yang B. Kita akan membuat fungsi, grafik fungsinya. Nah, ini kita pertama buat grafik fungsi kepadatan. Grafik fungsi kepadatan itu kita menggunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu persamaan yang berada di interval 1 sampai 2. Nah, tadi kan kita mendapatkan nilai X-nya itu 1 dan 2. Nah, sama juga di sini 1 dan 2. Nilai di bawah dari, jadi kita ganti, kita buat nilai yang di bawah 1 itu sama dengan 0 kan. Nilai selain 1 dan 2 ini 0. Dan juga nilai selain di atas 2 juga dia bernilai 0. Nah, jika kita memasukkan nilai 1,5 pada persamaan X kurang 1 kuadrat, oh sorry 2X kurang 1 ternyata.
Bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masukkan nilai 2x dikurang 1. Nah, karena ini berada di interval 1 sampai 2, kita bisa memilih nilai. Misal kita pilih 2 dikali x 1,5 dikurang 1. Maka nilainya ini 2 dikali 0,5 atau setengah. Maka hasilnya dia 1. Sehingga nanti di sini dia memiliki nilai 1,5 ke 1. Sedangkan kalau kita menggunakan 2 dikurang 2 kurang 1, maka akan bernilai 2. Nah, sehingga dia nanti ada nilai di sini juga, teman-teman. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk daerah dari grafik fungsi kepadatan. Jadi fungsi kepadatannya berada pada bidang ini yang seperti segitiga ini. Nah, sinilah kepadatan peluang itu. Selanjutnya kita akan membuat grafik fungsi distribusi. Grafik fungsi distribusi. Nah, grafik fungsi distribusi ini adalah nilai yang kita cari tadi, teman-teman, yang itu nilai yang pada F besar ataupun grafik distribusi yang di A. Nah, kita menggunakan persamaan yang ini, teman-teman. Yang ini. Kita masukkan ke nilai peluangnya. Fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi itu adalah jumlah peluang yang terkumpul pada titik tertentu. Nah, peluang kan itu hanya ada 0 dan 1. 0, 1. Jadi, batas maksimalnya itu kan 1. Sedangkan tadi kita memiliki fungsi yang berada di antara 1 dan 2. X berada di antara 1 dan 2. Nah, jadi kita tuliskan aja persamaan yang kita temukan tadi pada fx. Kalau kita temukan tadi kan x dikurang 1 kuadrat. Di sini kita buat dia 1 dan juga 2 karena intervalnya ini. Nah, selanjutnya
kita coba substitusikan nilai-nilai yang berada pada range tersebut, yaitu 1,5 lagi. Jadi kita masukkan X-nya, X sama dengan 1,5 pada persamaan X kurang 1 dikuadratkan. Nah, kita masukkan 1,5 dikurang 1 kuadrat sama dengan sorry. Nah, persamaan X kurang 1 ini kan bisa sama dengan gini, X kuadrat dikurang 2X dikurang 2. Nah, kita misalkan X-nya 1,5, jadi kita buat sini 1,5 kuadrat dikurang 2 kali 1,5 dikurang 2. Nanti kita akan mendapatkan hasil 2,25 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 0,25. Jadi nilainya ini sama aja dengan 0,25 nilai ini. Sama dengan 0,25 lah kita kata. Nah, ini kan di 1,5. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa fungsi ini memiliki kenaikan sampai akhirnya nanti dia continue peluangnya di 1. Dan 0 adalah ketidakmungkinan atau mustahil. Sedangkan 1 adalah peluang keberhasilan. Jadi kalau kita nanti mencoba nilai 2, pasti dia akan mendapatkan hasilnya 1 juga. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai harapan. Tentukan EX atau nilai harapan. Nah, rumus dari EX sendiri adalah interval dari min tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx kali dx. Nah, untuk tadi kita dapatkan intervalnya kan dari 1 ke 2. Berarti batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 2. Kita kalikan X dikali dengan Fx. Fx yang kita dapat tadi kita gunakan 2 dikali X dikurang 1. Kita menggunakan persamaan yang ini. Kita menggunakan persamaan yang ini untuk menentukan nilai harapan ataupun rata-ratanya. Nah, udah kita dapatkan ini, langsung aja kita kerjain. Nah, setelah dari sini langsung aja kita integralkan. Maka integral dari 2x ini kan 2/3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Nah, batas atasnya itu 2 dan batas bawahnya 1. Langsung aja kita substitusikan. 2/3 2 kuadrat dikurang 2 kuadrat kurang lagi 1/3 2/3 1/3 dikurang 1 kuadrat. Nah, maka kita dapatkan hasil 4/3 dikurang min 1/3
yaitu 5/3. Sehingga EX adalah 5/3. Nah, X kita udah temukan kan. Selanjutnya kita akan mencari nilai variansi. Nah, variansi itu, rumus variansi adalah EX EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Nah, kita tadi kan udah dapat nilai EX. Sekarang yang perlu kita cari yaitu nilai EX kuadrat. Nah, sama seperti tadi, kita langsung masukkan aja EX dikuadratkan sama dengan integral dari 1 ke 2 X kuadrat dikali dengan 2X dikurang 1. Nah, X yang 2 di sini bisa kita keluarkan menjadi persamaan gini, 2 dikali integral 1 menuju 2 X kuadrat dikali X dikurang 1. Dapatkan 2 dikali integral 1 menuju 2 X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Langsung aja kita selesaikan. 2 dikali. Nah, ini bisa langsung kita integralkan, yaitu integralnya dari X pangkat 4/4 dikurang X pangkat 3/3 dengan batas 1 dan 2. Nah, kita langsung substitusikan aja nilainya. Itu 2 dikali 2 pangkat 4/4 dikurang 2 pangkat 3/3 dikurang 1/4 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 3/3. Jadi nanti kita dapatkan hasilnya 2 dikali 16/4 dikurang 8/3 dikurang 1/4 tambah 1/3. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya yaitu 2 dikali 4 dikurang 8/3 dikurang 1/4 tambah 1/3 sama dengan 2 dikali 17/12. Nah, ini bisa kita sederhanakan, itu 17/6. Terakhir kita mencari, kita dapatkan EX kuadrat, E dikali X kuadrat. Selanjutnya kita akan masukkan ke rumus nilai variansi ini. Nah, EX tadi kita dapatkan yaitu 5/3. EX sama dengan 5/3 dan EX dikuadratkan sama dengan 17/6. Kita langsung masukkan aja ke nilai variansi X. Si X. Di mana variansi adalah EX kuadrat dikurangi dengan EX dikuadratkan. Nah, kita udah dapat nilai EX kuadrat, yaitu ini 17/6 dikurang dengan EX, yaitu 5/2. Habis ini kita kuadratkan lagi. Maka hasilnya 17/6 dikurang 25/4. Maka didapatkan hasilnya
1/18. Nah, ini udah kita sederhanakan samakan penyebutnya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, ada nggak yang mau ditanya tentang variansi ini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu soal FE. Simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah alfa akar dari variansi X. Udah, langsung aja kita masukkan akar dari 1/18 sama dengan 1/3/2. Lanjut kita sederhanakan kali akar 2 per sorry bisa tadi. Nah, kita udahin lah hasil akhirnya sehingga nanti didapatkan nilai dari variansinya itu 0,236. Oke. Udah, jadi inilah jawaban dari soal nomor terakhir itu. Kira-kira kalau ada yang mau ditanya boleh.